Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Scorpio 15 Januari sampai akhir Januari 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk saya. Ini madu karomah, ini membantu melepaskan aura negatif ya teman-teman. Dan ini untuk ruqyah dan membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90.000. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000 ya. Dan ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000. Ini manfaatnya saya khususkan untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Seperti itu. Dan ini ada bedak aura juga. Ini 120.000, manfaatnya biar lebih kelihatan lebih cantik, lebih menarik ya, lebih percaya diri ya, seperti itu. Membersihkan aura negatif juga. Bagi teman-teman yang berkenan memiliki produk saya, silahkan hubungi saya WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya teman-teman. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan atau rezeki, dan itu kehidupan masa tua itu seperti apa gitu ya. Tapi garis besarnya aja, dan itu biayanya sekitar 100.000 ya. Kehidupan zodiak Scorpio 15 Januari sampai akhir Januari 2023. Banyak dari kalian yang mendapatkan pelajaran hidup dari apapun yang pernah kalian alami. Kalian berproses dengan kelelahan, dengan keterpurukan, pengkhianatan, atau bahkan kejoliman orang lain. Tetapi di saat itulah kalian menjadi orang-orang yang berkembang, orang-orang yang mandiri, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mengerti jati diri kalian dan tujuan hidup kalian. Dan mungkin beberapa kalian juga semakin spiritual dan semakin dekat dengan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi ini pengembangan jiwa yang luar biasa menurut saya. Proses kehidupan yang melelahkan, tetapi ada kebangkitan spiritual yang begitu tajam. Dan di sini ada yang memang akan menjadi seseorang yang berhubungan dengan supranatural, mungkin bisa bantu orang lain ya, atau intuisinya semakin tajam sehingga mempermudah atau sangat membantu kemajuan usaha kalian, atau orang-orang di sekeliling kalian ini baik atau enggak sih sama saya, bisa seperti itu. Atau ada juga yang akan mendapatkan keberlimpahan rezeki. Jadi ini memang hasilnya itu nggak sama ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja keberlimpahan rezeki. Jadi mungkin secara karir, kedudukan itu melesat banget, tajam, cepat naiknya, dan mungkin terbuka pintu-pintu rezeki, walaupun kalian bukan seorang kantoran atau seseorang yang CPNS, bukan, tapi apapun pekerjaanmu ya teman-teman, seperti melesat aja rezekinya gitu. Jadi apapun itu ada buah dari apapun kesabaran kalian. Seperti ada kebahagiaan yang memang ini bisa dirasakan oleh kalian dalam waktu jangka panjang. Tetapi kelelahannya juga pasti jangka panjang ya teman-teman, itu butuh waktu yang luar biasa, dan mungkin kalian dicoba beberapa tahun ke belakang ya. Jadi ini ada yang udah lama sih, ada yang 10 tahun bahkan lebih, ada juga yang 5 tahun, 7 tahun, 4 tahun, tetapi memang hasilnya beda-beda, tergantung Tuhan menentukan untuk kalian apa takdirnya. Seperti itu ya. Jadi pembelajaran yang memang melelahkan tapi membahagiakan. Ada pelangi setelah hujan. Jadi prosesnya memang melelahkan, tapi hadiahnya juga panjang, dalam arti nggak luntur oleh waktu setahun 2 tahun gitu. Kalau memang udah saatnya ya teman-teman. Kalau memang udah saatnya, saya tekankan lagi. Mungkin akan ketemu dengan jodoh yang terbaik, atau bisa mendapatkan apa yang memang jadi hak kalian, atau kehidupan tuh semakin bagus lah pokoknya, semakin bermanfaat mungkin buat diri kalian, buat orang lain ya. Jiwamu itu gitu maksud saya. Kita ngebahas keuangannya ya. Ini
spiritual dan seperti apa ya, spiritual dan hadiah dari Tuhan. Ada juga supranatural memang hadiahnya. Jadi ini random. Kita bahas yang keuangan ya. Ini langsung 2 versi aja teman-teman, langsung 2 versi. Di sini bagi teman-teman yang merasa ya selalu dikhianati oleh orang lain, dijolimi, dimanfaatkan, atau bahkan kalau kalian punya warisan dikuasai oleh orang lain dan orang lain yang menikmati itu, kalian tuh bahkan nggak bisa berkutik apa-apa, dan kalian juga mungkin ada yang ditinggalkan oleh pasangan. Ini bisa ditinggalkan karena dia demi orang lain, atau bisa juga ditinggalkan karena dia meninggal karena sakit. Nah, di sini kalian juga mungkin mengalami beberapa kali perceraian atau kebangkrutan secara usaha ataupun pekerjaan. Nah, ini hadiahnya. Sebentar lagi kalian akan menjadi orang yang dikenal oleh orang banyak karena kemampuanmu. Kemampuanmu ini ada berbagai macam, teman-teman. Ada 3 macam ya. Ada yang di bidang supranatural. Mungkin kalian ahli di bidang pengobatan atau apapun ya, memang apa skill kalian di bidang apa gitu, nanti banyak dikenal orang dan membuahkan rezeki. Dan itu jangka panjang, mungkin bisa turun-temurun ke anak cucu kalian, tapi memang milih ya, biasanya milih, nggak semua juga. Nah, ada juga yang memang akan mendapatkan hadiahnya itu jadi orang yang sangat spiritual, mungkin tokoh agama ya, orang yang memang didengarkan ucapannya dan doa-doanya juga diaminkan oleh orang lain karena bagus ya. Dan juga mungkin istilahnya orang yang memang bisa mencerahkan banyak orang, entah dengan misalnya kalau Islam ya, misalnya jadi kiai besar, atau mungkin jadi ustadz, atau mungkin orang-orang yang memang bisa memberikan pencerahan yang baik dalam kehidupan orang lain. Karena kalian itu sudah tercerahkan dengan cahaya Tuhan, dan karena itu kesabaran kalian juga ya. Tetapi ada juga yang memang akan mendapatkan rezeki yang memang lancar banget, atau itu ya. Yang versi pertama ya. Kita versi kedua. Yang versi kedua ini bagi teman-teman yang udah beberapa kali dikhianati oleh rekan kerja, rekan bisnis, atau sering ada magic dalam kehidupanmu yang menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan usahamu, pokoknya menghancurkan karir, bahkan menghambat jodohmu ya itu. Tapi kan kalau walau sekuat apapun manusia ya teman-teman untuk menghambat jodoh seseorang, kalau udah saatnya ketemu jodoh itu akan ketemu obatnya dan akan berjodoh. Jadi intinya tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi jodoh manusia, karena jodoh manusia itu ditakdirkan oleh Tuhan, seperti itu ya. Itu saya sangat yakin dan saya merasa itu seperti itu memang. Nah, bagi teman-teman yang ngerasa seperti ini atau mungkin punya anak meninggal terus gitu ya, ini sebentar lagi mungkin kalian ini akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Kalian tentu punya jabatan yang bagus kalau kalian seorang pekerja, atau apapun skill kalian itu seperti seseorang yang memang selain bermanfaat buat orang lain, rezeki itu seperti besar ya. Atau mungkin kalau kalian punya usaha, misalnya rintis usaha, atau itu jadi usaha yang besar, atau walaupun nggak besar banget tapi besar lah, bisa memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain. Tetapi ada juga yang akan mendapatkan jodoh yang sangat baik untuk kalian gitu teman-teman ya. Nah, ini seperti menceritakan takdirmu gitu dari awal itu. Nih kamu tuh kalau kamu begini, ini takdirnya akan begini nih, dapatnya kayak macam gitu sih. Ini kayak macam bukan readingan ya. Jadi ya oke lah ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang memang akan terjadi dalam kehidupanmu, tapi memang itu buah dari kerja kerasmu dan takdir hidupmu yang udah ditentukan oleh Tuhan gitu ya. Kalau untuk Januari secara keuangan ini lagi lancar jaya ya sebenarnya, tapi hambatan-hambatan ada aja. Tapi selama kalian bisa memanage mana yang lebih penting, mana yang enggak, atau bisa tetap istilahnya menahan nafsu kalian untuk berbelanja jangan berlebihan, atau tetap kalian menjadi orang-orang yang optimis dalam mencari pekerjaan, oke, masih bisa istilahnya mendapatkan rezeki yang dimudahkan oleh Tuhan. Seperti itu ya teman-teman, rezeki besar ini gitu. Karena kalau takdir hidup itu kan kalau kita udah dapet takdir hidup, kayak misalnya saya ya, dulu saya kerja di ini, kerja di itu ya kan, tahu-tahu saya di bidang pengobatan, tahu-tahu saya buka tarot, itu kan takdir ya, jalan. Jadi saya ke adik-adik semua ya, karena saya udah tua, jadi saya bilangnya adik-adik ya. Jadi
ke adik-adik semua yang masih pada berkembang saat ini, jangan pernah memilih pekerjaan. Misalnya kalian suka, kalian mampu, kalian lakukan, karena sepanjang hidup kita itu mencari pengalaman. Nah, dengan seiring waktu kita akan ketemu dengan arah jalur kita yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Udah nyampe muaranya, suatu saat akan ada muaranya. Misalnya gini, teman-teman misal awalnya misalnya jadi marketing ini, marketing itu, kerja di sini, kerja di situ. Tahu-tahu kalian tuh ahlinya di bidang furnitur atau di bidang arsitek atau di bidang apapun. Nah, itu alurnya ada, jalannya. Nggak usah jauh-jauh ya teman-teman. Misal kalian ada di bidang terapi, tahu-tahu kalian di bidang terapi rezeki kalian lancar. Apapun pekerjaan kalian, selama itu halal ya, itu dipelajari, ditekuni. Karena kalau kita mempunyai pekerjaan yang memang ahli di bidang itu, insya Allah manfaatnya juga luas dan rezekinya juga panjang. Ini pengalaman orang tua ya teman-teman, karena saya udah tua. Jadi bagi teman-teman yang memang masih adik-adik, masih berkembang, jangan pernah merasa takut untuk mencoba. Kalau memang di situ belum yang terbaik, silahkan cari lagi yang lain, pasti ada jalannya. Yang penting kita rajin dan mau berusaha. Jangan lupa tetap berdoa dan beribadah yang baik ya, menurut kepercayaan masing-masing. Itu fondasi kita sebagai manusia. Kita ngebahas asmara ya. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang berpasangan dulu. Keren banget, lagi banyak rezeki, banyak perubahan hidup yang semakin baik, semakin mapan, semakin harmonis, semakin jaya gitu ya. Ada kabar kehamilan, ada kabar baik, rezeki yang semakin dimudahkan. Masalah besar atau kecilnya itu urusan yang maha kuasa ya teman-teman. Itu kita bahas yang singlenya seperti lagi menikmati hari-hari kalian dengan sangat baik, hasil dari payah kalian, entah berhubungan dengan jodoh ya, ketemu jodoh yang baik, atau akan menikah, akan bertunangan, atau mungkin ketemu seseorang yang memang akan jadi calon jodoh kalian, atau baik teman-teman yang selama ini mungkin sering pergi bareng, sering kemana-mana bareng tapi kok belum ada ya kata cinta atau statusnya nggak jelas. Nah, mungkin sebentar lagi akan ketemu ya, akan ada yang menyatakan cinta kepada teman-teman begitu ya, seperti itu. Bagus ya. Dan kalau kalian belum waktunya ketemu jodoh, rezeki kalian tuh lagi lancar teman-teman, bahkan mungkin udah bisa menikmati hasilnya. Pertahankan dan jangan boros-boros, tetap menjadi orang-orang yang memang legowo dan sabar. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dulu. Ini banyak keberlimpahan ya, jadi ada antara menerima dan juga memberi. Ini bisa diprediksi ke, maksudnya entah ke pasangan atau mungkin kalian banyak berbuat baik, melakukan karma baik, dan pada akhirnya menemukan yang terbaik yang mau ditentukan oleh Tuhan. Ini bisa tentang pekerjaan, usaha, rezeki, tapi bisa juga seseorang yang memang benar-benar terbaik untuk teman-teman itu ya. Dan untuk kalian single parent yang perempuan ini, semakin intuisinya tuh semakin tajam, semakin bisa memilah dan memilih mana sih yang terbaik untuk saya. Ini entah tentang rekan kerja, rekan bisnis, atau orang di sekelilingmu, atau bisa juga tentang pasangan. Kalau orang-orang ini manipulasi, kayaknya udah nggak mempan lah, ini nggak bener nih, nggak mau nih. Atau kalau udah terlanjur, ini kayaknya udah nggak bener nih, aku udah nggak mau. Jadi diselesaikan. Jadi udah bisa ngambil keputusan yang terbaik karena intuisimu semakin tajam dan semakin seperti dituntun arahnya tuh harus kemana yang terbaik untuk kalian. Nah gitu ya. Dan mungkin beberapa kalian juga ada yang bisa membahagiakan orang tua, keluarga ya, atau mungkin anak ya, atau bisa membeli apa yang kalian harapkan. Mungkin bisa mencicil rumah, membangun renov mungkin ya, bisa juga, atau bisa melunasi hutang-hutang kalian, bisa. Ada, jadi sesuaikan saja teman-teman ya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman. Itu aja, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.